kita sudah Profesor Himasari Hanan yang adalah guru besar dari Institut Teknologi Bandung. Sekedar mengingatkan Bapak Ibu, nanti kita akan mengikuti penyampaian materi oleh Prof. Himasari dan nanti diharapkan bahwa keseluruhan peserta kita akan melakukan mute untuk mikrofonnya selama penyampaian materi dan kita akan melanjutkan dengan kegiatan ngobrol setelah pemaparan dari Prof. Himasari. Kita akan mengawali dengan menyaksikan bersama video program studi Doktor Arsitektur, Konsentrasi Arsitektur Digital, Universitas Katolik Sugio Pranoto, Semarang. Ibu dan Bapak sekalian, untuk edisi ke-42 hari ini kita akan membahas terkait penelitian kritik arsitektur. Tetapi sebelum mengawali penyampaian materi oleh Prof. Himasari, saya persilahkan Prof. Pur untuk menyampaikan sambutan. Silakan, Baik, Prof. ya terima kasih Pak Yos. Selamat sore Ibu sekalian semuanya dan terkhusus untuk Prof. Himas Haryanan yang telah bersedia untuk menjadi pembicara pada acara ngobrol bareng Selasa petang edisi ke-42. Acara ini kita adakan setiap bulan, berarti kita sudah 42 minggu tanpa bolong, tanpa ada jeda sama sekali. Dan kita akan mengikuti presentasi terkait dengan penelitian kritik arsitektur dari Prof. Imasari. Terima kasih juga kepada Pak Yoslim, mahasiswa program studi Doktor Arsitektur Konsentrasi Arsitektur Digital, yang bersedia menjadi moderator pada acara malam hari ini. Acara malam hari ini kita akan simak bersama berkaitan dengan penelitian kritik arsitektur yang mana ini menjadi bagian dari eh, penelitian-penelitian yang dikembangkan oleh para mahasiswa gitu ya. Dan ini akan menarik perhatian kita dan pesertanya cukup banyak di malam hari ini. Selamat mengikuti untuk acara pada malam hari ini, buat sekalian semuanya. Dan sekali lagi terima kasih kepada Prof. Himasari Hanan. Saya kembalikan kepada Pak Yos. Terima kasih, Prof. Pur, Ibu dan Bapak sekalian yang kami banggakan. Eh, pada malam hari ini, Prof. Himasari akan menyampaikan bagaimana terkait penelitian kritik arsitektur. Saya sempat menelusuri banyak sekali tulisan Prof. Himasari yang juga menggeluti tentang bagaimana arsitektur termasuk vernakuler di masyarakat. Ini juga sudah banyak
uh, tulisan Prof. Himasari terkait sosial, budaya, arsitektur di Indonesia terutama. Ini mungkin Bapak dan Ibu sekalian yang sedang menekuni bidang kajian uh, teori maupun kritik arsitektur akan sangat bermanfaat kita mendapatkan materi dari Prof. Himasari. Untuk tidak memperpanjang kata, kesempatan saya berikan kepada Prof. Himasari Hanan untuk membawakan materinya. Silakan, Prof. Ya, terima kasih Bapak Moderator dan Pak Purwanto barangkali yang sudah mengundang saya untuk mengisi acara ini gitu ya. Ya, terus terang saya nggak tahu mau mulai dari mana karena tulisannya kan sebenarnya apa kerangka acaranya kan bincang-bincang gitu ya. Jadi saya pikir oh ini kita lebih banyak bincang-bincangnya ini. Jadi harusnya lebih interaktif gitu ya, lebih dua arah gitu. Jadi saya mungkin tidak terlalu banyak mendominasi satu arah karena barangkali saya berharap justru kita lebih banyak berdiskusi, bertukar pikiran atau brainstorming gitu ya, saling berbagi berbagi pengalaman atau berbagi masalah barangkali juga gitu ya. Jadi barangkali saya harapkan mestinya nanti kita lebih banyak interaktif begitu ya. Jadi kalaupun saya menyajikan presentasi barangkali lebih sebagai pengantar begitu untuk memicu atau untuk membuka gitu pembicaraan atau diskusi gitu supaya barangkali ada sedikit pemanasan begitu. Tetapi tidak berarti bahwa hanya terbatas kepada yang saya presentasikan gitu ya. Mungkin izinkan saya untuk share screen sebentar ya. Saya akan ya. eh, Oke, ini saya akan mulai saja barangkali. Saya akan membuka pembicaraan ini dengan taksonomi Bloom yang menjadi acuan di dalam itu tadi ya, pembelajaran, di dalam pendidikan, begitu ya. Jadi di sini yang mau saya angkat atau mau saya apa tunjukkan barangkali bahwa proses berpikir itu kan kita bedakan ada yang lower order dengan yang higher order gitu ya. Nah, karena ini konteksnya adalah mahasiswa S3, maka melalui acara ini saya ingin mengingatkan kembali atau menyadarkan kembali bahwa eh, proses pembelajaran di tingkat S3 itu harus mencapai sampai yang higher order thinking skills itu tadi. Jadi harus sampai kepada creating itu tadi kan. Jadi kalau barangkali kita tahu di sekolah dasar, sekolah menengah itu kita lebih banyak remembering begitu ya, terutama SD. Zaman saya dulu belajar di SD itu sebenarnya lebih banyak menghafal, mengingat gitu ya, yang barangkali proses pembelajaran itu sekarang juga sudah tidak lagi diterapkan karena dianggap sudah tidak relevan dan barangkali sudah terlalu ketinggalan zaman begitu ya. Jadi sekedar remembering, sekedar bisa menyebutkan suatu fakta begitu itu pengetahuan yang paling rendah, yang paling mendasar. Kemudian setelah bisa mengingat gitu ya. Biasanya kalau di SD itu 2 kali 2 berapa? 10 kali 10 berapa? Ibu kota Jawa Barat apa gitu ya. Ibu kota Kalimantan Barat apa gitu. Itu sekedar tahu itu nggak ada artinya kalau cuman sekedar tahu gitu. Nah, kemudian level yang berikutnya itu adalah understanding gitu ya. Understanding itu adalah benar-benar memahami gitu apa yang sedang dibahas, misalnya apa kalau air itu terdiri dari H2O gitu ya, atau unsur-unsur apa itu namanya asam sulfat itu misalnya bisa memberikan dampak apa begitu ya, bisa merusak kain, bisa merusak barangkali kulit gitu ya. Kalau kita terkena asam sulfat itu kan kita menjadi paham bahwa bagaimana bahaya atau
keberadaan dari asam sulfat itu bisa mengganggu keseimbangan dari kimia atau keseimbangan apa ini apa unsur-unsur biologis kita misalnya ya. Jadi itu kan memahami. Nah, setelah itu kita harus bisa applying. Itu menggunakan informasi di dalam suatu situasi yang baru gitu ya. Jadi kemampuan yang lebih tinggi itu tidak persis sama gitu ya. Kalau remembering kan hanya menghafalkan hal-hal yang sama. Tapi kalau applying itu misalnya kita belajar teori Archimedes atau belajar rumus-rumus matematik gitu ya. Tapi begitu konteksnya berbeda, untuk dipakai untuk mengukur barangkali kalau A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat begitu ya. Itu pada waktu bentuknya itu adalah sebuah tanah, sebuah kafling tanah, atau itu adalah panjang kain, begitu ya. Nah, itu kita harus bisa dengan tahu satu rumus, kita harus bisa mengaplikasikan di berbagai situasi. Kita paham gitu kapan si rumus itu lalu bisa dipakai, gitu ya, atau teori dinamika, begitu ya, dipakai untuk membuat kapal, membuat mobil, barangkali untuk membuat apalagi saya nggak tahu peralatan-peralatan yang bisa bergerak begitu ya. Tapi dari satu rumus yang sama kita bisa mengaplikasikan untuk berbagai situasi. Itu adalah kemampuan berikutnya yang barangkali sudah lebih tinggi gitu ya. Jadi kalau kita tahu misalnya apa yang sehari-hari ya eh, kita tahu cara ini misalnya membuat kue gitu ya. Kita tahu resep dari sebuah kue itu. Begitu kita menerapkan tepung terigunya nggak ada gitu, mungkin kita bisa mengganti dengan tepung ketan, tepung beras, tepung jagung, tepung singkong misalnya ya. Tetapi kita bisa membuat kue gitu walaupun bahannya itu tidak sama ya. Tapi karena kita tahu itu tadi ya cara resepnya atau kita tahu cara membuatnya, tepung itu bagaimana mengolahnya ya harus diberikan air dulu atau dicampur dengan telur atau dikombinasi dengan apapun dengan unsur-unsur yang lain gitu sehingga dia bisa akan berubah menjadi sebuah kue atau sebuah makanan gitu ya. Jadi mengaplikasikan sebuah resep, sebuah formula untuk situasi yang berbeda, untuk material yang barangkali berbeda, itu lalu sudah memerlukan kemampuan berpikir yang lebih tinggi, gitu ya. Jadi dengan memikirkan bahwa konteksnya berbeda atau materialnya sedikit berbeda, bagaimana kita beradaptasi itu sudah memerlukan proses berpikir yang lebih jauh. Naik lagi kemudian tingkat berikutnya adalah menganalisa. Jadi kemampuan menganalisa itu adalah dari sebuah fenomena atau dari sebuah peristiwa atau dari sebuah benda begitu, kita bisa lalu mengidentifikasi, oh benda ini bisa berdiri atau bisa terbangun itu sebenarnya karena apa? Karena ada hubungan apa? Ada gaya-gaya yang bekerja, ada material yang bisa menahan, ada yang bisa ditekan, material yang bisa ditekan, bisa ditarik gitu ya. Bisa dimodifikasi bentuknya begitu. Nah, kemampuan menganalisa untuk mengenali unsur-unsur yang bekerja di dalam sebuah sistem, di dalam sebuah benda, misalnya di dalam sebuah produk atau di dalam sebuah situasi gitu ya. Misalnya macet itu disebabkan oleh apa gitu ya? Apakah kendaraannya, apakah itu tadi ya lebar jalannya yang kurang, ataukah perilaku dari sopir-sopirnya itu yang tidak tertib begitu. Nah, kemampuan menganalisa ini tentu sudah jauh lebih kompleks daripada mengaplikasikan. Jadi kalau misalnya berkaitan dengan lalu lintas tadi, kita tahu barangkali kalau supaya sebuah jalan bisa dilewati mobil, maka lebarnya itu harus berapa? Lebar mobil berapa, maka jalannya harus lebih lebar dari mobil.
Kita sekedar tahu saja bisa mengaplikasikan. Jadi besar jalan atau lebar jalan untuk motor, untuk mobil, untuk delman, untuk bus, ya, untuk traktor barangkali itu akan menghasilkan desain atau dimensi jalan atau bentuk jalan yang barangkali berbeda-beda. Tetapi kalau sebuah benda atau sebuah sistem itu sudah jauh lebih kompleks, maka kemampuan yang diperlukan itu sudah meningkat lagi, sudah lebih kompleks lagi. Kita harus bisa menganalisis gitu ya. Kemacetannya itu karena lebar jalannya yang kurang atau mobilnya yang tidak cocok dengan jalannya atau perilaku sopirnya tadi yang tidak tertib atau barangkali kondisi material, barangkali material jalannya nggak cocok, atau sisi jalannya barangkali ada yang mengganggu gitu ya, secara visual barangkali mendistraksi sopir. Nah itu semakin kompleks dan kita harus memerlukan tadi, harus ditelaah, harus diamati begitu satu persatu. Nah itu adalah proses analisis yang kemudian sudah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Naik lagi satu langkah yang lebih jauh atau satu tingkat yang lebih jauh itu adalah kemampuan mengevaluasi. Nah, mengevaluasi juga ini lain lagi dengan menganalisis gitu ya. Kenapa jalan itu macet? Misalnya, oh itu ini karena ada mobil mogok gitu. Terus kemudian jalannya terlalu sempit atau mobil mogoknya itu melintang gitu sehingga dia mengganggu aliran lalu lintas dua arah dan sebagainya itu hanya sampai di situ. Tapi kalau mengevaluasi itu tentu satu langkah lebih jauh lagi. Bagaimana kita meneliti atau menguji atau menilai begitu sebuah informasi dan kemudian membuat suatu judgment, suatu penilaian begitu ya. Nah, kalau macet tadi barangkali kita bisa mengevaluasi, oh, untuk mengurai kemacetan ini paling cepat baru bisa lancar itu waktunya kalau kita memerlukan waktu barangkali 2 jam karena mobilnya harus diderek, terus jalannya harus dibersihkan atau misalnya kalau ada pohon tumbang di tengah jalan gitu ya. Oh, ini baru bisa teratasi ini mungkin dalam 3 jam atau setengah hari itu karena kita harus mendatangkan alat berat dulu dari gudangnya yang letaknya barangkali 10 kilometer gitu ya. Terus kita harus mendatangkan dulu ahlinya, kita harus mengganti dulu pisau pisau gergaji yang dipakai untuk memotong pohon gitu misalnya ya. Nah, itu lalu selain menganalisis, lalu ada evaluasi-evaluasi yang sudah lebih jauh. Misalnya ini bisa diselesaikan di dalam 5 jam, 2 jam, atau banjir itu tadi ya, karena itu ada peringatan dini dan sebagainya, begitu ya. Ini bisa dievaluasi nanti di dalam 5 jam itu air ini akan sampai di kota, akan naik dengan ketinggian 5 meter, 2 meter, dan seterusnya ya. Jadi kemampuan mengevaluasi itu juga sudah satu tingkat yang lebih tinggi daripada kemampuan menganalisis. Ya. Yang terakhir itu adalah creating, itu adalah mencipta. Bagaimana dari informasi yang ada itu kita bisa pakai untuk menciptakan suatu hal yang sama sekali baru, gitu ya. Jadi bermodalkan informasi, kita bisa menciptakan sesuatu yang sama sekali berbeda, sama sekali belum ada, gitu ya. Sama sekali hal yang berbeda sama sekali, gitu ya. Nah, itu levelnya adalah creating. Nah, ini merupakan tingkat kemampuan berpikir yang paling tinggi, ya, di mana pemikiran kita itu bisa menciptakan sesuatu, gitu ya. Bisa apakah itu mengubah ya misalnya eh, bahan-bahan mineral itu ya. Jadi biji-biji besi itu misalnya ya. Jadi pada awalnya itu yang ditemukan di pertambangan itu kan biji-biji besinya. Tapi bagaimana kita bisa menciptakan biji besi itu menjadi stainless steel
itu adalah sebuah proses kreasi. Itu melalui sebuah proses yang tidak cukup tahu bahan ini bisa dipakai apa, tetapi kita bisa olah bahan itu, kita bisa kombinasikan dengan bahan lain, kita bisa proses bahan itu, kita bisa bentuk bahan itu, sehingga kita menghasilkan sesuatu yang kemudian sangat berdaya guna untuk penggunaan sehari-hari misalnya. Jadi dari biji besi yang barangkali seperti tanah gitu ya, seperti batu, kita bisa menghasilkan suatu produk stainless steel yang tadi bisa mengkilat, bisa tahan karat, bisa kekuatannya itu bisa menahan beban ataupun bisa tahan cuaca dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu adalah proses creating. Nah, sehingga kalau kita berbicara di program S3, ini menurut saya kita harus sangat menyadari bahwa apapun yang dilakukan atau apapun yang distudi, topik apapun itu sebenarnya adalah proses mencipta itu tadi. Menciptakan sesuatu. Di dalam hal ini adalah menciptakan ilmu pengetahuan. Jadi tujuan akhir dari S3 itu ya kita harus punya ilmu pengetahuan yang baru. Kalau yang sebelumnya kita tidak tahu, maka sekarang kita menjadi punya pengetahuan tadi tentang bagaimana mengawetkan ikan misalnya. Itu ada pengetahuan baru. Melalui disertasi kita menemukan proses-proses misalnya pengawetan ikan yang membuat ikan itu bisa tahan disimpan misalnya kalau biasanya 1 bulan maka sekarang bisa 1 tahun misalnya. Itu adalah menciptakan sebuah metode, sebuah cara atau sebuah teknik gitu bagaimana mengolah ikan bisa tahan sampai 1 tahun. Atau kita menciptakan itu tadi kalau yang belajarnya barangkali berkaitan dengan kimia atau berkaitan dengan farmasi misalnya ya, bagaimana dari tanaman-tanaman yang kita jumpai sehari-hari, kita bisa membuatnya menjadi bahan obat, misalnya. Jadi dari daun-daun apa gitu, dari sayur-sayuran kita bisa membuat vitamin, membuat obat dan seterusnya. Ya, itu juga termasuk yang kreasi. Ya, nah creating tadi kalau ilmu pengetahuan kan bagaimana merubah yang daun itu menjadi vitamin, menjadi makanan, menjadi barangkali barang untuk kosmetik, menjadi obat-obatan gitu ya. Itu adalah proses kreasi ya. Kreasi ilmu pengetahuannya. Nah, demikian juga dengan arsitektur begitu ya. Jadi kalau program S3 itu harusnya menciptakan ilmu pengetahuan ya, apapun itu bidang ilmunya, tetapi yang harus dicapai itu adalah harus ada sesuatu yang baru yang ditemukan atau diungkapkan begitu yang bermanfaat untuk perkembangan arsitektur ataupun apa yang berkaitan dengan tadi bangunan begitu ya, bagaimana kita bisa tinggal lebih nyaman, bagaimana kita bisa lebih selamat, bangunan kita bisa lebih bertahan, bangunan kita bisa lebih kuat. Misalnya itu semua adalah creating ya. Di mana levelnya ya bisa macam-macam ya. Bisa metodenya yang di-create baru, bisa materialnya barangkali di-create baru, bisa cara mendesainnya barangkali di-create baru, bisa juga barangkali pemanfaatannya. Itu kita bisa memanfaatkan misalnya tadi bahan limbah atau waste material, misalnya itu kan kita menciptakan sesuatu yang baru, gitu ya. Nah, itu barangkali gambarannya bahwa untuk program S3 itu maka kita harus melibatkan proses berpikir yang sampai mencapai level yang tertinggi itu tadi. Atau paling tidak itu 2 level yang di atas itu harus dicapai ya, kemampuan mengevaluasi atau kemampuan menciptakan. Tetapi harusnya yang karena kegiatan akademik S3 itu adalah yang terakhir, ya harusnya program S3 itu yang bisa menjalankan atau mencapai gitu proses berpikir tingkat yang terakhir itu tadi. Jadi proses mencipta ilmu pengetahuan, membangun ilmu pengetahuan itu adalah tujuan akhir dari disertasi gitu ya atau program S3.
Oke, mungkin sampai di sini ada pertanyaan atau ada ingin yang dibahas dulu lebih apa lebih jelas atau apa barangkali sebelum saya lanjut kepada topik yang berikutnya. Silahkan kalau dari peserta ada yang mau bertanya atau ada yang mau berkomentar. Jadi kita boleh ngobrol sekarang, Prof. Apa Ya, diselesaikan boleh. dulu? Nanti Saya kira sambil, boleh. ya, baik Ibu Bapak sekalian, mungkin ada yang ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh eh, Prof. Himasari atau ada yang mau mengajukan pertanyaan, disilahkan. Kalau belum, masih bisa dituliskan di kolom chat sambil nanti Prof. boleh Ya, saya akan melanjutkan. lanjut dengan topik berikutnya. Ya, gimana? Nggak ada pertanyaan? Sementara belum ada, Prof. Mungkin Oke, dilanjutkan dulu, nanti kita ya. sekalian, Prof. Oke, kalau gitu saya akan lanjutkan ya. Nah, untuk pertemuan hari ini saya menyiapkan itu tadi ya, topik diskusi yang berkaitan dengan program S3 di Sugia Pranata itu ya. Nah, menurut saya berkaitan dengan kritik arsitektur, kalau ini mau dikaitkan dengan penelitian kritik arsitektur, ini ada persoalan besar gitu yang memerlukan penelitian begitu untuk mengkritik. Mohon Tuh, maaf, Ibu bocor Melinda, bisa mungkin dimatikan ya mic-nya ya. Ibu Melinda mungkin tolong di mute mikrofonnya. Ya. Nah, Eh, untuk yang berkaitan dengan untuk yang berkaitan dengan digital architecture, menurut saya ada persoalan besar yang memerlukan penelitian yang lebih mendalam, yaitu tentang apa topik creativity yang dihadapkan dengan automation begitu. Jadi dengan adanya digital architecture itu, maka eh, kita bisa mengkritik begitu atau mempersoalkan. Kalau kita tidak menggunakan kata-kata kritik gitu, kita bisa mempersoalkan bagaimana sih kelangsungan hidup atau eksistensi dari kreativitas kalau kita dihadapkan dengan otomatisasi atau dihadapkan dengan artificial intelligence atau dihadapkan dengan algoritma di dalam mendesain gitu. Apa yang akan kita hadapi? Gitu. Poin yang pertama begitu, apakah kita tidak akan menghadapi gitu situasi di mana arsitektur itu menjadi sesuatu yang bersifat permukaan saja? Seolah-olah arsitektur itu hanya bungkus saja, di mana persoalannya itu adalah visual, objek visual yang impresif, tapi sebenarnya tidak ada kedalaman konseptual sama sekali. Jadi si sosok bangunan tadi itu tuh sebenarnya ada atau eksis itu sebenarnya untuk apa begitu? Apakah hanya demi penampilan yang tadi menarik, yang secara visual itu heboh gitu? Jadi visual itu heboh, tapi kita nggak tahu kehebohan visual itu sebenarnya untuk apa gitu. Sehingga arsitektur arsitektur itu akhirnya ya dia hanya bungkus itu saja, hanya di permukaan saja. Begitu kita masuk di dalamnya atau melihat apa yang ada di balik objek visual tadi, itu ya nggak ada apa-apa begitu. Jadi kalau kita sudah melihat hebohnya arsitektur ya sudah ya that's all gitu. Itulah semuanya begitu. Kita tidak mendapatkan apa-apa dengan kehebohan itu. Bahkan mungkin tadi tidak nyaman untuk masuk ke dalam bangunan yang meliuk-liuk itu tadi, atau bangunan yang bisa
bisa dibangun dengan melayang dan sebagainya itu menjadi sangat mahal. Kita akan memerlukan uang yang banyak sekali supaya kita bisa menikmati arsitektur, misalnya. Kalau kita tidak punya uang yang banyak, nggak akan bisa gitu kita dapatkan kehebohan rumah atau gedung atau wahnya karya arsitektur itu tidak pernah ada begitu. Jadi misalnya arsitektur lalu menjadi sangat bergantung kepada sumber pendanaan gitu. Jadi dengan adanya otomatisasi kita bisa bikin bentuk arsitektur yang apapun tidak terbatas, mau meliuk-liuk, mau bentuknya tidak beraturan, tapi ya hanya berhenti di situ gitu. Bentuk yang tidak beraturan ya hanya sebagai bentuk itu gitu, menarik mungkin secara visual, tetapi mungkin menjadi sangat mahal atau ya nggak bermakna apa-apa untuk kita gitu. Mungkin untuk sebagian orang menjadi sesuatu yang sangat menakutkan karena mencabut gitu persepsi kita tentang apa itu gedung gitu. Ya, misalnya kalau ada gedung yang melayang itu juga mencabut persepsi kita tentang gravitasi misalnya. Karena sekarang dengan teknologi tadi algoritma atau produksi produksi oleh industri begitu bentuk apapun bisa dibuat begitu ya. Jadi melawan gravitasi pun juga bisa gitu bentuknya ya sehingga secara visual itu bisa sangat menarik tetapi dia lalu tidak ada misinya, tidak ada tidak ada makna untuk keberadaannya begitu karena dia dibuat ya hanya untuk menariknya bentuk saja, tidak lebih tidak kurang begitu ya. Jadi arsitektur itu ya hanya benda benda visual yang mungkin heboh, yang mungkin menarik, yang mungkin mahal, yang mungkin mewah gitu ya, yang mungkin menantang begitu. Tetapi di balik itu ya nggak ada apa-apa, begitu selesai di situ saja, gitu ya. Itu misalnya satu. Kemudian yang kedua itu adalah arsitektur tanpa arsitek. Ini salah satu yang mungkin harus menyadarkan kita begitu, dengan otomatisasi dan AI yang sudah begitu canggih, misalnya, kapan sih masih diperlukan arsitek lagi, gitu? Karena semuanya sekarang bisa digantikan oleh mesin. Bisa digantikan oleh tadi kecerdasan buatan. Jadi tidak perlu manusia yang mendesain atau tidak perlu arsitek begitu yang harus mendesain begitu ya. Tapi serahkan saja kepada mesin ya dengan kita bisa menuliskan permintaannya dengan kita membuat prompt ingin bangunan seperti apa, ingin apa yang didapatkan gitu. Itu akan ada sosok bentuk yang akan hadir gitu ya. Jadi nggak perlu lagi arsitek. Nah, sementara tradisi kita atau sejarah tentang arsitektur yang tadi diawali oleh kerja seni gitu ya, karya seni. Ya, pada awalnya kan arsitek itu kan dimulai dari seniman gitu ya. Jadi bangunan itu didesain oleh seniman. Jadi ada orang yang istimewa, orang yang diberi talenta, orang yang diberi kelebihan, begitu yang bisa mencipta sebuah bangunan atau sebuah objek seni, begitu ya. Dan itu tidak dibedakan ya, apakah itu patung, apakah itu ornamen, apakah itu lukisan, apakah itu bangunan, tetapi kemampuan atau talenta itu ya, kepekaan akan unsur seni itu yang kemudian melandasi bahwa arsitektur itu lalu hadir gitu ya. Jadi arsitektur hadir itu kalau ada tokohnya yang berbakat, ada tokohnya yang punya talenta, ada tokohnya yang punya kepekaan istimewa gitu ya. Nah, di dalam perjalanan waktu gitu kan selama beberapa ratus tahun, tokoh itu, orang itu, bakat itu yang dipupuk, itu yang dijaga, dipelihara, dikembangkan, bahkan kemudian diajarkan, ya.
pengetahuan-pengetahuan tentang bagaimana menciptakan sesuatu bentuk, sesuatu bangunan itu yang kemudian diajarkan, ditularkan dan dibagikan gitu kepada orang ya sehingga seseorang atau manusia itu lalu kemudian bisa menjadi tokoh atau bisa menjadi key figure gitu ya, tokoh kunci itu sosok kunci yang kemudian bisa menghasilkan sebuah perwujudan gitu bangunan ekspresi dari apa yang bisa diserap dan dirasakan oleh seorang manusia itu bisa terwujud di dalam sebuah objek bangunan. Nah, itu perjalanan sejarahnya ratusan tahun itu Berapa? seperti itu, begitu ya. Apa ya, Pak? Objek bangunan itu diciptakan oleh seorang manusia yang punya kelebihan, yang punya bakat, yang punya talenta, ya, yang punya kepekaan. Ya, kalau nggak jadi arsitektur, kalau tidak punya kepekaan, gitu ya, kepekaan akan ruang, kepekaan akan bentuk, kepekaan akan tadi hubungan bangunan dengan alam, misalnya. Nah, sekarang dengan adanya otomasi atau dengan adanya AI itu semuanya hilang, semuanya hancur, semuanya runtuh gitu. Nah, bagaimana kita menyikapi atau menghadapi keruntuhan dari perjalanan sejarah ratusan bahkan ribuan tahun itu barangkali bisa menjadi penelitian yang bersifat itu tadi ya, mengkritisi atau memberikan kritik gitu bagaimana seorang tokoh yang istimewa itu kemudian apa itu istilahnya dibunuh begitu ya atau dipenggal begitu, dipenggal eksistensinya, dipenggal keberadaannya sehingga nggak perlu lagi itu semua. Ya, semuanya sudah diganti dengan algoritma, diganti dengan komputasi, diganti dengan mesin, ya, diganti dengan mengcopy dari bentuk-bentuk yang sudah ada sebelumnya, nggak perlu hebat, nggak perlu berbakat, itu kita bisa tinggal membuat kombinasi-kombinasi atau kopi-kopi dari elemen-elemen atau bangunan yang sudah ada saja, begitu ya. Nah, ini kan menimbulkan suatu revolusi yang besar, gitu ya. Kehadiran dari manusia sebagai tokoh itu tadi, sampai kemudian berkembangnya profesi arsitek di dalam ribuan tahun, itu sekarang tiba-tiba hilang. Ya, ini kan bisa menjadi sebuah topik kritik yang kemudian eh, itu tadi ya memproyeksikan gitu bagaimana kalau arsitektur itu tanpa arsitek gitu. Apa dampaknya? Apakah dia akan menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk atau menjadi lebih efisien atau menjadi lebih murah atau menjadi lebih mahal misalnya. Lalu apa dampak dari cost yang lebih murah atau cost yang lebih mahal itu apa dampaknya bagi arsitektur? Ya, jadi misalnya berkaitan itu dengan pelakunya, dengan si aktor bagi arsitektur itu, aktor di dalam arsitektur itu juga bisa menjadi sebuah topik, menjadi sebuah isu yang bisa men-trigger begitu bagaimana sebuah penelitian itu akan dilakukan. Dan ini juga tidak terbatas gitu ya, kemungkinan-kemungkinannya atau topik-topiknya untuk bisa mengangkat pemenggalan seorang manusia atau tokoh manusia yang bisa melahirkan sebuah bangunan yang merubah sebuah konstelasi alami, misalnya konstelasi alam itu sekarang tiba-tiba tidak ada itu bisa banyak hal yang bisa dibahas dan diangkat tentang itu. Oke, yang ketiga, misalnya kalau ini berkaitan dengan kalau tadi barusan berkaitan dengan si pelakunya, eh, jadi keberadaan manusia di dalam arsitektur, maka yang ketiga itu barangkali berkaitan dengan eksistensi dari aspek budaya. Jadi bagaimana dengan adanya otomasi, adanya tadi digital arsitektur, bagaimana arsitektur itu apakah tidak lama-kelamaan akan menjadi seragam? Ya, karena mesin yang mengolah
mesin cuman taunya membaca itu tadi ya, pola-pola dari unsur-unsur yang sudah ada, elemen-elemen yang sudah pernah ada, tapi dia tidak memperhitungkan di mana si unsur-unsur yang diolah oleh mesin itu tadi. Atau eh, apa faktor-faktor setempat atau faktor-faktor kebiasaan, faktor-faktor nilai, faktor-faktor barangkali kepercayaan dari masyarakat setempat, kemudian faktor-faktor apalagi kondisi klimatologis dari suatu tempat gitu. Bagaimana itu bisa diakomodasi atau bisa menentukan begitu dari arsitekturnya itu kemudian selama ini otomasi menjadi sangat terbatas karena dia tidak bisa membaca keragaman tadi local culture itu selama itu belum ada data-datanya atau selama itu belum pernah dimasukkan atau diperlihatkan gitu di dalam sebuah karya arsitektur. Kalau selama ini setempat, biasanya arsitektur tradisional atau budaya setempat itu lalu sangat bersifat simbolik, misalnya. Jadi ada simbol-simbol yang tidak tersurat tetapi tersirat. Bagaimana lalu komputer itu bisa membaca itu? Bagaimana komputer bisa menyaingi supaya bisa sama dengan itu tadi, dengan arsitek atau dengan masyarakat yang mendesain bangunan atau arsitektur itu dengan berbasiskan kepada budaya mereka setempat, misalnya. Bisa nggak komputer itu menyaingi itu? Bagaimana caranya komputer memahami local culture? Gitu. Bagaimana dia memaknai kalau culture-nya itu akulturasi, kalau kita sekarang kenal ada akulturasi budaya, ada asimilasi gitu ya. Jadi dia bisa bercampur, dia bisa melebur budaya satu dengan budaya yang lain. Itu bagaimana itu lalu bisa dibaca oleh komputer? Itu adalah aspek yang ketiga, misalnya ya. Jadi berkaitan dengan budaya yang begitu beragam, begitu berlapis banyak, ya. Jadi budaya itu levelnya juga banyak, ya. Mulai dari tadi yang paling abstrak, ya, kepercayaan, nilai-nilai, simbol-simbol, sampai kemudian yang paling konkret, barangkali kebiasaan membangun atau ketersediaan bahan yang ada di sekitarnya, ya, bagaimana kita memanfaatkan atau menyiasati Sebab bahan yang ada di sekeliling kita, misalnya, problemnya apa, Mas? itu bagaimana berbagai layer itu lalu kemudian bisa dipahami oleh komputer. Caranya gimana? Atau itu tadi sudah tidak ada harapan lah, pasti komputer itu tidak akan bisa memahami di Indonesia aja ada berapa? Ada ribuan gitu local culture. Bagaimana sih komputer bisa memahami itu? Jadi aspek budaya yang begitu beragam dan begitu kompleks, misalnya itu eh, akan susah atau akan susah dikejar atau dipahami oleh komputer yang cara bekerjanya itu mengandalkan tadi ya data-data, barangkali informasi, kemudian pola-pola yang sudah ada sebelumnya. Ya, tetapi dia tidak bisa menginterpretasikan dengan masyarakat yang sedang berubah atau masyarakat yang berbeda-beda di dalam satu budaya yang sama pun, begitu ya, yang sedang mengalami perubahan itu tidak bisa dibaca oleh komputer. Oke, kemudian yang keempat, eh, bagaimana komputasi itu memisahkan begitu arsitektur dari pengalaman manusia. Arsitektur itu hanya dilihat sebagai itu tadi kan, elemen-elemen, pola-pola, begitu ya, susunan dari bentuk-bentuk, susunan dari bahan-bahan, barangkali dari sistem. Tapi bagaimana pengalaman manusia itu bisa dimasukkan ke dalam AI?
Bagaimana pengalaman manusia yang terdiri atas emosi, barangkali kemudian ketergantungan dengan orang lain, keterkaitan dengan orang lain, kemudian ada proses yang berbeda di antara anak-anak, di antara remaja, di antara orang dewasa, kemudian lansia, gitu ya. Bagaimana komputer bisa mengerti perasaan lansia itu berbeda dengan remaja, gitu. Nah, dengan adanya otomasi tadi atau dengan adanya digital arsitektur itu semuanya itu dianggap sama, gitu ya. Dianggap ya dia hanya terdiri atas unsur-unsur atau elemen-elemen atau pola-pola, gitu ya. Nah, sehingga pengalaman manusia itu bagaimana merumuskannya, gitu ya. Bagaimana itu membuat menjadi sebuah algoritma itu adalah pengalaman manusia. Em, atau juga bagaimana desain yang tadi berkeadilan sosial, gitu ya. Jadi bagaimana kesenjangan kemiskinan atau kesenjangan antara yang mampu dengan tidak mampu di Indonesia itu begitu tinggi, gitu. Ya, orang-orang yang mampu kalau di real estate aja misalnya orang-orang yang mampu itu pasti tidak mau tinggal bersama dengan mereka yang tidak mampu di dalam satu kompleks ya. Jadi mereka akan berusaha menciptakan zona-zona kenyamanan dengan dasar kenyamanan, keamanan gitu kan supaya perbedaan strata sosial itu ya harus di apa tidak disamaratakan gitu terhadap terhadap apa bentuk rumah, bentuk permukiman, fasilitas gitu ya. Terus bagaimana sebuah komputer bisa mengerti itu bahwa bentuk yang heboh, bentuk yang indah, bentuk yang memukau itu sangat menyakitkan barangkali bagi orang yang mampu atau bagi orang yang tidak mampu misalnya karena apa preferensi mereka tidak diakomodasi gitu bahwa mereka tidak ingin hidup bersama misalnya antara orang miskin dengan orang kaya itu tidak bisa diakomodasi oleh komputer gitu ya atau bagaimana caranya itu tadi ya kita bisa komputer bisa membedakan begitu bahwa eh, anak-anak katakanlah Gen Z sekarang atau milenial atau Gen Z atau generasi Alpha itu nggak mau ini apa sama begitu seleranya dengan orang tuanya atau dengan itu tadi ya generasi-generasi yang lebih tua gitu ya mereka harus berbeda gitu. Mereka tidak bisa disamakan gitu seleranya, kemudian gaya hidupnya misalnya ya. Nah, bagaimana itu kemudian perbedaan-perbedaan itu atau kemampuan tenggang rasa dari masing-masing itu kemudian bisa dibaca oleh komputer gitu ya. Nah, tentu sejauh mana pertanyaannya kan sejauh mana lalu komputer itu bisa menerjemahkan itu ya. Ada kesenjangan sosial atau ada aturan yang tidak tertulis ya. Biasanya kalau kita di lingkungan akademis pun atau di kantor itu kan juga begitu ya, ada aturan tertulis ya. Kalau apa bosnya itu nggak suka dengan bau wangi itu atau sebaliknya bosnya itu sangat suka dengan bau yang sangat harum gitu, pengharum ruangan dan sebagainya begitu ya. Tetapi kalau ada misalnya siapa, kalau ada istrinya datang atau apa itu, ya dia akan punya sikap yang berbeda gitu ya. Dia tidak ingin menunjukkan misalnya wewangian begitu di ruang kantornya itu. Nah, kapan itu disukai dan kapan itu tidak disukai itu bagaimana lalu komputer bisa membaca itu ya. Misalnya itu adalah pengalaman-pengalaman manusia atau perilaku-perilaku manusia yang kemudian sangat kompleks ya atau kalau dia sedang marah kalau dia sedang sedang gembira ya jadi itu bagaimana kita membaca perasaan-perasaan manusia yang ada naik turunnya kemudian ada masaknya yang berbeda gitu ya kalau kita sudah bekerja sampai jam 5 sore misalnya itu lalu jadi sudah mulai kelelahan, sudah mulai banyak membuat kesalahan. Misalnya berbeda kalau kita
bekerja di pagi hari, misalnya, atau kalau di akhir minggu, ya, misalnya kalau udah hari Jumat gitu ya, suasana kantor itu udah tidak konsen lagi gitu ya, karena semuanya sudah bersiap-siap untuk memasuki weekend gitu ya. Sebaliknya pada hari Senin itu ya, itu juga lalu menjadi hari yang tidak menyenangkan karena semua orang harus kembali bekerja, begitu ya. Nah, bagaimana komputer bisa membedakan itu? Misalnya, itu bisa menjadi kritik bagi bagaimana digital architecture itu kemudian harus dipelajari. Ya. Oke, yang berikutnya adalah sama juga, begitu ya. Komputasi itu bagaimana kita tahu dengan construction logic, begitu ya. Cara membangun itu tadi ya, kebiasaan, misalnya yang sekarang terkenal itu kan Hong Kong ya. Hong Kong itu punya tradisi membuat perancah atau menggunakan bambu sebagai itu tadi alat bantu untuk membangun, pakai sebagai perancah, bisa sampai bangunan high rise pun perancahnya pakai bambu ya. Nah, itu kan keterampilan dari si tukang-tukang atau orang-orang Hong Kong yang bisa memanfaatkan bambu. Eh, Dia tahu cara mengikatnya, dia tahu memilih si bahan bambu yang kuat untuk berada di lantai 10 misalnya ya. Nah, itu bagaimana komputer bisa menggantikan orang-orang Hong Kong atau tukang-tukang Hong Kong, mandor-mandor Hong Kong itu yang bisa memanfaatkan bambu untuk perancah bangunan bertingkat tinggi misalnya ya. Atau sebaliknya misalnya kalau di kita ya itu tadi misalnya bambu itu juga nggak setiap daerah, nggak setiap tukang itu lalu bisa membangun dengan bambu atau dengan kayu juga ya. Jadi kita perlu khusus tukang kayu karena yang itu tadi ya, yang familiar dengan mengolah kayu, yang tahu, yang paham dengan karakter kayu gitu ya. Nah, bagaimana mengajarkan komputer untuk bisa memahami logika konstruksi seperti itu? Atau cara menyambung yang biasanya dikerjakan orang Bali atau yang biasanya dikerjakan oleh kalau tukang itu biasanya misalnya tukang dari mana sih kalau di kita di Bandung misalnya ya kalau tukang gali itu biasanya dari mana gitu ya. Tukang gali tanah itu orang-orang dari daerah tertentu dari Cimahi atau dari mana itu harus manggil mereka karena mereka sangat terampil. Atau tukang kayu misalnya itu harus tukang kayu misalnya dari Jawa Tengah atau dari di Semarang itu ada Pika itu ya yang barangkali yang sangat mendalami kayu itu mereka sangat 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 mempelajari dan sangat memahami bagaimana karakter kayu gitu ya. Nah, itu apakah komputer itu lalu bisa menggantikan itu? Demikian juga misalnya dengan user need, kebutuhan pengguna itu tadi. Bagaimana sebuah komputer itu bisa memahami atau AI bisa memahami sebuah keluarga ini, ibu sama bapaknya dengan anak-anaknya itu punya kebiasaan makan yang berbeda, punya kebiasaan tidur yang berbeda, punya kebiasaan main atau nonton di malam hari di rumah itu nonton TV itu berbeda, misalnya sehingga fasilitasnya atau ruang-ruangnya itu harus didesain mengikuti kebiasaan-kebiasaan dari anak perempuannya, anak laki-lakinya, si bapak, si ibu, nanti ada neneknya, begitu ya. Bagaimana itu bisa memahami bahwa user yang berbeda itu kemudian menuntut persyaratan ataupun kebutuhan-kebutuhan ruang yang barangkali berbeda. Dan demikian juga dengan urban context ya. Jadi di perkotaan di Jakarta barangkali berbeda dengan Semarang, berbeda dengan Bandung, berbeda di daerah pusat kota, berbeda dengan daerah pinggiran, di daerah perkampungan misalnya ya. Bagaimana itu kemudian bisa dilakukan dan membuat konteks konteks perkotaan itu kemudian menjadi mempengaruhi desain ataupun solusi-solusi yang kemudian harus diselesaikan. Dan yang terakhir barangkali yang sifatnya lebih filosofis atau lebih abstrak begitu ya. Bagaimana arsitektur itu bisa hadir gitu kalau dia tidak memiliki makna itu tadi ya. Jadi keberadaan sebuah arsitektur itu kan sebenarnya merupakan sebuah ungkapan begitu ya. Sebuah ekspresi dari apa yang kita rasakan, apa yang kita
cita-citakan, apa yang kita dambakan, begitu ya. Nah, kalau komputer itu memperlakukannya seperti itu tadi ya, semuanya itu sama, tidak bisa dibedakan. Itu tadi ada rasa, ada emosi, ada cita-cita, barangkali ya. Semuanya netral gitu bagi komputer. Nah, bagaimana kita bisa menciptakan arsitektur itu yang lalu kemudian bermakna, punya 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 vision begitu ya, punya visi atau itu tadi yang mempertanyakan secara filosofis gitu ya. Rumah itu apakah harus selalu tadi ya berdinding misalnya ya. Kita kenal bahwa masyarakat tradisional kita karena itu sebenarnya tidak punya tradisi membangun dinding karena rumah itu untuk mereka bukan bukan sesuatu bukan bukan yang privat gitu kan. Rumah itu ya hanya untuk melindungi dari hujan saja, karena itu yang penting adalah atapnya, gitu ya. Jadi dinding itu nggak penting kalau untuk arsitektur tradisional kita ya, karena secara filosofis mereka melihat rumah itu ya pengertian rumah itu tidak seperti di real estate yang tadi ininya adalah nilai investasi, barangkali kan komoditas yang bisa diperjualbelikan, gitu kan. Kalau di masyarakat tradisional barangkali rumah itu adalah bagian dari kosmos, bagian dari kehidupan, atau ya itu hanya menaungi perjalanan hidup kita saja, begitu ya. Dia bukan sesuatu yang terpisah atau berdiri sendiri dari kehidupan kita sehari-hari. Barangkali. Oke, mungkin sementara itu barangkali pengantar dari saya ya, Pak Yosef. Silahkan kalau barangkali ada yang mau ditanyakan, didiskusikan, atau di apa mau dibahas gitu lebih lanjut, silahkan. Terima kasih Prof. Saya kira sudah sangat komplit Prof. Kita digiring dari taksonomi Bloom yang menempatkan para peneliti di studi doktoral untuk lebih kreatif sebetulnya, dan sebetulnya kreativitas sendiri dalam mendesain itu butuh kritis, sebagaimana Donald Song dalam Reflection and Action juga menyebutkan bahwa selama proses desain itu kritis, fleksibel, dan responsif itu penting. Nah ini kemudian kita diajak sampai ke automation. Memang di program studi Doktor Arsitektur Konsentrasi Arsitektur Digital, automation ini juga menjadi satu perhatian tersendiri, Prof. Sambil kita menyiapkan untuk memasuki ngobrol kita pada malam hari ini, peserta kita ada 100-an lebih, Prof. Masari. Banyak kita sekali, akan jeda ini sebentar mahasiswa. untuk kembali. Ini mahasiswa Ini ada S3 dari luar semua? juga, Prof. Tidak. Oh. Ada sebagian dari luar, Prof. Tetapi kita akan jeda sebentar, Prof, untuk menyaksikan penayangan video PSDA lagi. Setelah itu kita akan masuk kepada sesi ngobrol, Prof. Oh, mungkin ada sedikit kendala untuk pemutaran videonya, Prof. Di tolong di chat stop sudah share ada dulu, Pak Yos. Oh, siap. Prof. Masari, tolong di Prof, stop share mungkin dulu. bisa. Oh, ya maaf. Ya saya lupa, nggak sadar. Silakan, Prof. Program studi Doktor Arsitektur Digital di Unika Sukija Pranata ini
menawarkan pendekatan yang sangat komprehensif, tidak hanya mengeksplor dari sisi teori, tetapi juga mengeksplor bagaimana penerapan teknologi digital diterapkan dalam desain arsitektur saat ini. Kurikulum yang tersusun dengan rapi dan didukung dengan para dosen yang ahli di bidangnya mampu mendukung dan menambah wawasan saya khususnya dalam arsitektur digital. Lingkungan kampus yang kolaboratif juga memfasilitasi pertukaran ide dengan sesama mahasiswa, baik mahasiswa di Unika Sugija Pranata dan mahasiswa di luar Unika Sugija Pranata. Program ini tidak hanya berfokus pada penelitian akademis, tetapi juga membuka peluang besar untuk berinovasi dalam bidang arsitektur digital. Saya merasa program ini telah membantu saya menjadi lebih siap untuk berkontribusi dalam pengembangan arsitektur masa depan yang lebih smart, lebih canggih, efisien, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, bagi rekan-rekan yang memiliki minat dan semangat untuk mendalami arsitektur digital dan ingin memperdalam pemahaman serta praktiknya, saya sangat mengajak Anda untuk bergabung di program doktor ini. Program ini adalah tempat yang tepat untuk mengembangkan karir dan pengetahuan di bidang arsitektur, khususnya yang berbasis teknologi digital. Yang pertama adalah nyaman, dan yang kedua pastinya menyenangkan. Itulah yang memotivasi saya untuk melanjutkan studi di program doktoral ini. Kampus adalah rumah kami kedua, karena di situ kami bisa berdiskusi bersama, melakukan pembelajaran bersama, sharing knowledge terkait desain konstruksi bangunan yang smart, dan pastinya berrelevansi dengan teknologi digital saat ini. Diampu oleh dosen yang profesional dan fasilitas yang memadai, yang menunjang, sehingga kami bisa melaksanakan penelitian dengan menyenangkan. Selama menempuh pendidikan di program ini, saya merasakan manfaat besar dari pendekatan pembelajaran yang komprehensif. Program ini memberi kesempatan untuk mempelajari tren-tren terbaru dalam dunia arsitektur, seperti artificial intelligence, building information modeling, arsitektur kinetik, virtual reality, augmented reality, dan juga simulasi bangunan yang berbasis digital. Didukung fasilitas pembelajaran digital modern dan juga perangkat lunak arsitektur terkini. Program ini mengasah kemampuan kami untuk memanfaatkan teknologi dalam menciptakan desain arsitektur masa depan yang eco-efisien, sustainable, user-oriented, dan juga ramah lingkungan dengan pendekatan digital terkini. Program doktor arsitektur di Universitas Katolik Sugija Pranata Semarang dirancang untuk menyiapkan saya dalam menjawab tantangan dan juga kebutuhan arsitektur di masa depan. Saya yakin program ini akan memberikan fondasi yang kuat bagi Anda untuk berkembang dalam karir sebagai arsitek profesional maupun sebagai pengajar di dalam dunia arsitektur. Bagi Anda yang tertarik untuk menjelajah peluang tanpa batas dalam bidang arsitektur, khususnya arsitektur digital, saya mengajak Anda untuk bergabung ke dalam program doktor arsitektur digital di Universitas Katolik Sugija Pranata Semarang. Program studi doktor arsitektur, konsentrasi arsitektur digital Universitas Katolik Sugija Pranata membekali mahasiswa untuk memanfaatkan dan mengembangkan penggunaan teknologi simulasi komputer seperti augmented reality sebagai sarana kajian analisis ilmiah dan presentasi dari hasil penelitian doktoral yang bermanfaat bagi perkembangan keilmuan dan dunia arsitektur. Belajar di program studi doktor arsitektur konsentrasi arsitektur digital Universitas Katolik Sugija Pranata membuat kami menjadi lebih memahami dan menguasai teori dan filosofi arsitektur serta dalam konteks ilmu lain yang menunjang ilmu arsitektur dengan memanfaatkan teknologi digital. Sarana dan fasilitas pembelajaran yang lengkap, suasana pembelajaran yang joyful dengan para dosen yang kura personalis, membuat kami, mahasiswa program studi doktor arsitektur konsentrasi arsitektur digital Universitas Katolik Sugija Pranata selalu bersemangat dan termotivasi dalam aktivitas pembelajaran, penelitian, dan publikasi ilmiah. Mari bergabung bersama kami program studi doktor konsentrasi arsitektur digital Universitas Katolik Sugija Pranata. Talenta Pro Patria et Humanitate.
talenta terbaik dipersembahkan demi bangsa, negara, serta kemanusiaan. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Kita masuk pada sesi ngobrol atau tanya jawab. Di chatroom sudah ada satu pertanyaan Prof, saya bacakan, atau Ibu Arnanti Priminiana ingin menyampaikan langsung ke Prof Himasari atau saya bacakan? Kalau ingin menyampaikan langsung boleh unmute dan bisa langsung menyampaikan dan bisa ngobrol langsung bersama Prof Himasari. Prof, ini ada pertanyaan dari Ibu Arnanti. Selamat malam, Ibu Prof. Apakah disertasi terkait kajian arsitektur bangunan itu termasuk ke dalam proses creating? Sejauh mana dapat diklaim di dalam ranah creating? Terima kasih, Prof. Ya, oke. Creating yang di sini itu adalah kemampuan berpikir untuk menciptakan sesuatu yang baru, begitu ya. Nah, kalau untuk disertasi tadi, itu kreasinya adalah kreasi ilmu pengetahuan. Jadi yang dimaksud itu adalah ilmu pengetahuan, yaitu bisa apa saja. Misalnya kalau berkaitan dengan arsitektur bangunan, pengetahuan baru apa yang mau Anda hasilkan tentang arsitektur bangunan? Ya itu bisa macam-macam ya. Bahwa arsitektur itu tadi tidak memerlukan arsitek. Jadi arsitektur itu sekarang bisa dibuat oleh siapa saja gitu. Misalnya tadi eh, siswa SMA misalnya kalau dia ingin coba-coba dengan membuat pakai waste material misalnya dia mencoba bahan-bahan limbah-limbah bahan-bahan bangunan misalnya terus dia eksperimenkan gitu ternyata bisa berdiri atau misalnya itu apakah itu yang mau dianggap sebagai kajian arsitektur bangunan ya. Nah, kalau untuk disertasi ya tentu itu tadi menciptakan misalnya cara membangun yang baru pemahaman tentang arsitektur yang baru itu tadi arsitek kan nggak usah pakai arsitek itu namanya bukan arsitektur misalnya. Kalau dihasilkan oleh siswa SMP atau SMA itu apa? Apakah itu bangunan? Apakah itu arsitektur? Ya, kalau sederhananya barangkali seperti itu. Anda bisa mempersoalkan, bisa itu tadi ya, menggali gitu lebih jauh apa sih sebenarnya pengertian arsitektur itu, ya. Apakah harus yang didesain oleh arsitek? Misalnya kalau ini berkaitan dengan tadi ya pelakunya. Apakah sekarang arsitektur itu kalau dibuat oleh mesin itu nggak perlu arsitek? Gitu. Tapi kalau bangunannya roboh, itu yang harus dituntut siapa? Apakah itu arsitektur? Nggak usah ada arsiteknya, bisa siswa SMP, siswa mesin yang bikin. Tapi pada saat bangunan itu roboh, lalu akan timbul persoalan kan? Yang mau dituntut siapa? Kalau sekarang kan arsitek itu punya tanggung jawab kan sampai berapa puluh tahun kalau bangunannya terjadi petaka, malah petaka dia mengakibatkan korban itu arsiteknya bisa dituntut ya. Karena itu lalu profesi arsitek itu misalnya ada gitu ya. Nah, kaitan misalnya tadi dalam hal tanggung jawab, dalam hal pengembangan dalam hal pembangunannya misalnya itu bisa saja menjadi sebuah kajian arsitektur bangunan dikaitkan dengan konteks tadi kalau berkaitan dengan digital arsitektur adanya arsitektur yang tanpa arsitek itu sekarang akan menjadi persoalan baru gitu. Kalau selama ini arsitek yang harus bertanggung jawab, kalau ada digital arsitektur lalu siapapun bisa membuat bangunan itu siapa yang harus bertanggung jawab? Anda bisa mempelajari itu. Apakah itu diuraikan
dari IP-nya atau dari itu tadi ya, kalau lewat sistem komputernya begitu siapa yang ini atau siapa apa kontraktornya yang kemudian menjadi bertanggung jawab. Jadi arsitek sekarang tidak lagi bertanggung jawab terhadap bangunan, tetapi kontraktornya karena dia yang membangun. Yang bertanggung jawab itu harus dialihkan misalnya kepada kontraktor. Ya, atau misalnya seperti itu. Jadi kajiannya ya bisa bisa arsitektur bangunan itu kan sesuatu hal yang umum gitu ya. Kalau membangun ilmu pengetahuan tentang arsitektur, yaitu tadi Anda mau menentukan pengetahuan baru apa yang mau Anda tunjukkan. Itu maksudnya. Begitu barangkali penjelasan dari saya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan lebih lanjut atau belum jelas gitu. Terima kasih Prof. Bu Arnanti, kalau nanti ada yang mau Ibu sampaikan bisa langsung. Ini ada satu yang raise hand, Bu Dea Widya. Silakan Bu Dea penyampaiannya. Bu Hima, saya pertama kali Kurang jelas. lecture-nya Bu Hima dan Putus ya apakah suaranya. udah cukup jelas, Pak? Ya, silakan. Silakan Bu Dia. Jelas. Oke. Bu, saya mau nanya, saya kan sekarang lagi S3 dan sebenarnya topik penelitian saya itu juga hubungannya sama kritik desain. Nah, cuman saya tuh sangat struggling dengan soal bagaimana memformulasi pertanyaan riset yang baik. Dan itu tuh gimana ya, maksudnya Ibu ada ide nggak? Soalnya menurut saya tuh formulasi pertanyaan riset yang baik itu menentukan bagaimana kita mendesain riset kita dari mengumpulkan data, terus kemudian menentukan metodologi. Yang mana di situ juga menurut Ibu tadi kan juga metodologi juga part of how we generate knowledge. Nah, menurut Ibu gimana? Ya, saya tadi nggak tahu yang Anda minati untuk dipelajari itu apa, begitu ya. Ya, Anda bisa berangkat dari apa yang Anda minati dan apa yang Anda ingin perbaiki. Anda bisa mulai, Anda tuh sebenarnya ingin memperbaiki apa. Itu yang bisa menjadi topik disertasi. Gitu. Apakah Anda ingin memperbaiki kualitas desainnya? Yang sekarang ini Anda menganggap bahwa kok desain sekarang itu kok itu aja gitu, arsitektur di Indonesia itu berapa puluh tahun kok nggak ada perkembangan begitu, itu berulang-ulang sama aja misalnya. Jadi saya ingin atau berharap bahwa arsitektur Indonesia itu bisa lebih baik. Lebih baiknya itu dalam hal apa? Memenuhi kebutuhan penggunanya atau lebih baik dari segi ini terhadap lingkungan gitu, lebih baik dalam menggunakan atau apa menghargai lingkungan misalnya, atau lebih baik karena dia lebih efisien, atau lebih baik karena dia apa bisa dikerjakan oleh siapa saja, tidak harus membutuhkan tukang ahli atau kontraktor yang mahal, atau ini dia bisa dibuat oleh siapa saja tadi. Jadi desain yang ramah misalnya kepada apa proses membangun misalnya itu bisa menjadi pengetahuan baru kan? Atau desain yang itu tadi menghargai lingkungan yang sekarang sudah mungkin topik itu banyak diambil orang gitu ya. Bagaimana kita membuat desain yang menghargai lingkungan itu bisa tidak menyebabkan banjir atau bisa apa hemat energi misalnya. Itu kan kita mengkritik bahwa desain yang sekarang itu menghabiskan energi atau tidak itu tadi ya tidak peduli gitu dengan kerusakan lingkungan, penghematan energi dan sebagainya. Jadi saya ingin mempelajari atau saya ingin mengembangkan pengetahuan desain arsitektur yang lebih menghargai misalnya apa satwa atau fauna flora gitu ya. Jadi kan kalau sekarang di mana itu di beberapa negara maju itu sustainability itu tidak lagi dikaitkan dengan energi tapi dengan kelangsungan hidup dari organisme-organisme itu tadi kan bagaimana supaya satwa-satwa itu tidak banyak yang mati dengan adanya pembangunan yang besar-besaran misalnya ada betonisasi dan sebagainya itu lalu
tadi banyak serangga-serangga atau banyak apa binatang-binatang kecil yang tidak bisa lagi hidup di kota, misalnya karena atau yang banyak kalau di Bandung itu kan kalau di ITB itu misalnya ada burung apa itu yang burungnya itu biasanya pada saat-saat tertentu, pada sore hari atau apa tuh selalu mencari itu tuh ya pepohonan yang ada di sekitar kampus kita itu karena itu adalah habitat dia gitu. Lalu dengan polusi, dengan banyaknya kendaraan itu mereka nggak betah lagi gitu sehingga mereka pindah begitu apa tidurnya atau bertenggernya itu di daerah lain misalnya. Nah, itu sekarang arsitektur atau pembangunan kota itu kan sekarang mengarah ke situ bagaimana supaya tidak menghilangkan habitat-habitat satwa yang tadinya sudah ada lalu menjadi terusir gitu karena pembangunan, karena polusi udara, barangkali karena kendaraan gitu ya. Nah, misalnya seperti itu. Kita ingin mengkritik desain yang mengembalikan tadi habitat untuk satwa-satwa liar atau yang tadinya satwa-satwa endemik yang tadinya ada di situ dengan adanya proses membangun lalu menjadi pindah, terpaksa pindah atau menjadi punah gitu. Ya, bisa saja kita mempelajari misalnya itu tadi kan bagaimana kita menciptakan lingkungan yang di suatu tempat atau satu lingkungan yang tidak memunahkan satwa yang satwa endemik atau satwa asli yang ada di situ. Gitu misalnya. Cara melihatnya barangkali seperti itu. Jadi Anda pelajari yang mau Anda capai itu sebenarnya apa? Dan Anda lalu mengkritik kondisi sekarang yang jauh dari cita-cita Anda untuk dicapai itu tadi. Ya, itu yang lalu kemudian dipelajari. Bagaimana memperbaiki dari yang ada sekarang itu menjadi sebuah situasi yang lebih baik di masa mendatang. Mungkin itu dari saya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Prof. Eh, tadi saya mau ngasih kesempatan ke Bu Arnanti. Tanggapan Prof tadi apakah ingin dikomentari lagi, Bu Arnanti? Silakan. Kalau tidak ada Ibu Bapak sekalian, mungkin ada lagi yang ingin berpendapat, ingin ngobrol bareng bersama Prof Himasari, saya silakan. Bisa menulis di kolom chat atau raise hand, silakan. Oh, ini Pak Beni, silakan Pak Beni. Mohon bisa Pak Beni mau menyampaikan. mohon bisa dibacakan Pak karena agak ramai di sini. Siap, terima kasih Pak Beni. Selamat malam Prof Himasari. Saya melihat bahwa kemajuan digitalisasi sebagai bagian dari modernisme memperkuat generalisasi. Apakah hal ini perlu dianggap sebagai ancaman bagi nilai-nilai yang diyakini suatu masyarakat kita masuk arsitek atau hal tersebut sebagai hal yang wajar dan dibiarkan saja. Dalam hal ini membiarkan manusia beradaptasi dengan peradaban barunya. Kemudian dugaan saya bahwa nilai-nilai penting yang sering didefinisikan generasi lalu sering tidak dianggap lagi sebagai nilai penting bagi generasi yang lebih baru, sehingga perlu selalu dilakukan redefinisi terhadap nilai-nilai penting untuk peradaban kini dan esok. Kedua, kemajuan AI sangat tergantung pada meningkatnya informasi yang disubmit manusia. Apakah dengan demikian peluang riset dan kerja yang empiris lebih menjadi potensi yang lebih terbuka atau lebih kuat? Mungkin ini ada dua poin penting yang ingin ditanyakan Pak Beni, Prof Himasari. Oke, sekarang saya jawab ya. Anda mau nggak digeneralisasi? Anda sama dengan orang Amerika, Anda sama dengan orang Papua, begitu Anda sama dengan orang Kalimantan barangkali, atau Anda sama dengan orang Malaysia, dan seterusnya, begitu ya. Walaupun itu dibatasi barangkali dalam
kaitannya dengan arsitektur atau penggunaan bangunan misalnya. Itu mau nggak Anda disamakan begitu? Kan dengan adanya globalisasi itu sebenarnya yang terjadi kan semakin tajam spesialisasi itu tadi kan, karena kompetisi itu semakin kuat. Ya, sekarang kita sudah terasa kan yang terjadi di Amerika, di Cina, yang terakhir yang membuat gonjang-ganjing rupiah kita atau saham kita itu kan karena competitiveness itu. Amerika mau spesifik melindungi proteksi dari negaranya, Cina juga begitu, gitu kan. Terus negara lain juga nanti ikut-ikutan, gitu ya. Semua mau memproteksi atau Indonesia juga nikelnya nggak boleh diekspor atau itu sekarang kelapa sawitnya juga nggak mau diekspor, gula juga nggak mau akan produksi sendiri, ya. Jadi globalisasi itu kan memberikan itu adalah pendulum bandul yang sebaliknya kan. Begitu globalisasi semua bisa memperoleh dimanapun pada saat yang sama gitu. Apa yang terjadi di New York kita bisa lihat juga saat ini. Apa yang terjadi di Melbourne juga kita bisa lihat, atau apa yang dimakan di Melbourne kita juga bisa makan ya. Kiwi kita sekarang bisa makan di sini gitu ya. Durian juga bisa dimakan di Eropa misalnya. Pada yang saat yang sama itu lalu kemudian bandulnya akan beralih ke spesialisasi itu tadi kan. Lalu akan proteksi gitu ya, lalu mengangkat kekhasan dari masing-masing gitu ya. Nah, jadi pasti digitalisasi yang kemudian membuat generalisasi ini menimbulkan reaksi-reaksi tadi, keinginan untuk sesuatu yang spesial, sesuatu yang spesifik, sesuatu yang lebih daripada yang lain gitu ya. Jadi kita nggak mau disamakan saya dengan 1.000 orang itu sama gitu ya, kebutuhannya, cita-citanya, keinginannya gitu ya. Nah, jadi nilai-nilai itu justru itu menjadi kekuatan yang tarik-menarik dengan proses digitalisasi itu tadi ya. Yaitu bisa menjadi kajian yang lalu itu tadi kan, nilai-nilai mana sih yang bisa digeneralisasi, nilai-nilai mana yang tidak bisa digeneralisasi. Nilai-nilai mana yang bisa didigitalisasi, nilai-nilai mana yang tidak bisa didigitalisasi. Justru pertarungan atau tarik-menarik antara itu yang harus kita pelajari kan, kita temukan mana sih batas-batasnya gitu. Sampai sejauh mana kita kuat di digitalisasi gitu. Itu bisa menjadi ranah kajian yang sangat kaya gitu kan. Siapa yang paling kuat? Apakah arsiteknya, apakah kliennya, apakah pemilik modalnya kalau berkaitan dengan objek arsitektur gitu ya. Apakah masyarakatnya? Itu misalnya dalam kaitan dengan generalisasi gitu ya. Dan kemudian tadi dengan adaptasi gitu ya. Misalnya tadi ada kata-kata adaptasi, membiarkan manusia beradaptasi dengan peradaban baru. Itu dunia kajian yang tidak berbatas itu. Itu Anda membayangkan nggak bagaimana sih proses manusia itu beradaptasi dengan HP? Yang tadinya kita nggak perlu HP, sekarang itu kalau ketinggalan HP aja paniknya udah kayak kita kebakaran gitu kan misalnya. Apa sih yang berubah dengan adanya HP itu, adaptasi apa yang kita lakukan? Ya, termasuk juga di arsitektur gitu kan. Pada saat tadi sekarang harga-harga barang makanan, harga-harga bahan bangunan, harga-harga komoditas itu semakin mahal. Proses adaptasi apa yang bisa kita lakukan untuk kita membangun rumah atau bermukim atau menghuni sebuah rumah misalnya. Apa yang bisa manusia adaptasikan? Bisa nggak kalau kan itu ada yang kalau rumah untuk pabrik buruh industri itu satu rumah, satu kamar bisa dipakai sampai 12 orang gitu. Itu apa sih impact-nya kalau satu ruangan 12 meter persegi itu dipakai 12 orang? Itu udah satu kajian tersendiri. Atau benarkah gitu kita itu bisa beradaptasi gitu kalau tadinya ya yang dulu kan zaman dulu dari rumah yang di atas tapak kemudian menjadi rumah susun, rumah di lantai 60 misalnya. Ya, kita ada hotel Burj Al Arab itu ya yang di Dubai itu misalnya hotel tingginya 60 atau 90 gitu ya. Itu adaptasi apa sih yang kita lakukan pada waktu kita mendesain ruang kamar
suite di lantai 60 dengan yang kita hari-hari alami gitu. Itu apa yang berubah atau apa yang hakiki, apa yang nggak bisa dirubah gitu. Apakah rasa takut, apakah rasa cemas, apakah rasa nyaman gitu ya. Itu juga bisa menjadi sebuah kajian kan. Jadi bagaimana manusia itu mampu beradaptasi yang paling dekat aja lah dengan fasilitas fisik, dengan objek arsitektur, misalnya itu bisa menjadi sebuah kajian yang tidak ada batasnya. Itu adaptasinya tadi terhadap penggunaan ruang, terhadap dimensi ruang, terhadap bentuk bangunan. Barangkali ya yang kita biasanya tinggal di bawah genteng, tiba-tiba lalu barangkali atapnya sama sekali datar, itu ada nggak sih mekanisme adaptasi yang dilakukan oleh manusia misalnya, itu juga bisa menjadi kajian begitu ya. Lalu kemudian tentang yang nomor 2 itu riset dan yang kerja empiris lebih menjadi potensi yang lebih terbuka atau lebih kuat. Ya, kalau kita tahu AI itu lalu mengandalkan data-data, ya, kita sekarang itu cara berpikirnya justru harus tadi bisa mengimbangi AI, kita harus bisa memproduksi data. Kita harus bisa menghimpun data supaya kita bisa minta bantuan AI untuk mengolah data kita. Karena keunggulan AI itu adalah di dalam mengolah datanya, bukan di dalam berpikirnya, bukan di dalam merasakannya, bukan di dalam kreativitasnya, tetapi satu-satunya keunggulan dia hanya di dalam mengolah data. Jadi ya kita memanfaatkan AI-nya itu ya kita harus bisa berpikir dengan data. Melalui data-data itu lalu kita bisa bekerja sama dengan AI. Kalau kita tidak memproduksi data ya kita akan ketinggalan begitu, atau kita tidak bisa mengambil manfaat dari AI gitu. Kepintaran AI itu tidak bisa kita pakai gitu. Ya, barangkali itu ininya apa? Jadi data itu lalu kita sudah harus berubah gitu karena mengimbangi kecepatan AI di mana AI itu bekerja berbasiskan data. Ya, kita sekarang juga harus bekerja dengan berbasiskan data juga supaya kita bisa bekerja sama dengan AI. Di mana kita punya kelebihan tadi bisa berpikir, bisa kreatif, bisa berimajinasi, bisa punya perasaan, ya. Jadi datanya kita minta AI mengolah, tetapi perasaannya, pikirannya, kreativitasnya itu harus tetap berada atau apa akan tinggal di kita. Ya, itu mungkin jawaban dari saya. Terima kasih Prof. Pak Beni, kalau sudah cukup mungkin ada. Terima Silakan, kasih Pak Beni. Prof. Terima kasih Prof. Sangat menginspirasi sekali. Baik, mungkin ada Ibu dan Bapak yang lain yang ingin berdiskusi bersama Prof. Himasari. Saya silakan. Prof, menarik terkait digitalisasi ini, Prof. Kalau nggak salah tuh dalam topik The Other Agent itu Nigel Cross, dia menyebutkan bahwa arsitek atau desainer itu akan nanti di satu waktu akan menjadi pencipta objek dan hanya mengambil keputusan. Prof, ini apakah terkait dengan bagaimana kemampuan kita untuk mengimbangi dari sisi data, Prof? Bahwa kita nanti itu cuma mencipta objek bukan mendesain sebetulnya, menghasilkan objek dan membuat keputusan arsitek di sisi digital, Prof. Ya, saya khawatir juga. Ya, silahkan Pak Yosef, terputus barangkali ya. Ada hubungannya dengan pertanyaan kedua Pak Beni, Prof. Tentang AI. Ya, silakan. Saya khawatir kalau itu tadi yang tersisa bagi kita sebenarnya adalah pengambilan keputusan. Kita atau di kami misalnya di ITB itu memang sudah berpikir bagaimana kalau arsitektur atau mendesain itu adalah identik dengan proses pengambilan keputusan. Jadi bisa saja kita
harus berubah begitu cara bekerjanya dengan melihat desain itu sebagai tahapan-tahapan, sebagai proses-proses pengambilan keputusan. Nah, kalau itu proses pengambilan keputusan, maka taksonomi Bloom itu lalu menjadi sangat terasa bahwa di dalam mengambil keputusan itu yang diperlukan adalah kemampuan menganalisis dan kemampuan mengevaluasi. Kalau kita mengambil keputusan, tapi kita tidak bisa menganalisis, bagaimana kita bisa memutuskan itu? Ini persoalan apa sih yang harus kita selesaikan, gitu ya? Dan penyelesaiannya itu harus pakai jalur mana, atau harus menggunakan tadi metode apa, misalnya kan? Atau kalau ada 5 keputusan, itu keputusan mana yang harus kita pilih? Itu kan kemampuan mengevaluasi, kemampuan menganalisis lalu yang diperlukan, gitu. Nah, di sini karena data itu bisa diproses oleh AI begitu, tapi kita memutuskan mana yang tadi bisa mengakomodasi perasaan kita, mana yang cocok dengan perilaku yang tertentu. Itu adalah pengambilan keputusan gitu. Nah, untuk itu lalu kemampuan analisis dan kemampuan mengevaluasi itu lalu jadi penting. Itu. Jadi dengan zaman AI begitu, yang harus kita asah, yang harus kita tingkatkan supaya kita bisa bekerja sama dengan AI itu adalah kemampuan kemampuan menganalisis dan kemampuan mengevaluasi. Itu di mana analisis dan evaluasinya itu yang tidak dimiliki oleh AI itu tadi, mengevaluasi perasaan, mengevaluasi emosi, tadi kan, mengevaluasi perilaku dan seterusnya dan seterusnya. Gitu. Terima kasih Prof. Sangat komplit, sangat komprehensif. Silahkan Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang masih ingin menyampaikan pendapatnya. Saya silahkan. Prof, tingkatan terakhir dari taksonomi Bloom terkait creating. Ini kalau kita kaitkan dengan AI, apakah dalam kreativitas itu kritis itu sangat menentukan, Prof, untuk bisa menghasilkan kreativitas yang baik. Perasaan kritis kita juga harus tetap ditonjolkan, Prof. Ya, jadi berpikir kritis itu sebenarnya landasan untuk to be kreatif gitu. Kita tidak bisa kreatif kalau tidak kritis gitu. Walaupun kritisnya itu bisa secara intuitif gitu atau secara logika. Kalau yang selama ini kita pahami, kreatif itu kan orang-orang yang intuitif, begitu kan? Jadi misalnya ada misalnya siapa Frank Gehry misalnya ya, dia sangat kreatif gitu, bisa membuat bentuk yang tidak terduga, yang tidak terpikirkan oleh orang lain gitu. Tetapi dia itu kan kalau Anda belajar riwayatnya, dia kan dari awal, dari ini selalu bermain dengan itu. Dia kan mengasah. Dia menjadi kritis terhadap permainan bentuk, terhadap dia pakai kertas diremes-remes, diapain. Itu kan sebenarnya proses meningkatkan atau mengasah critical thinking dia gitu. Walaupun itu dia tidak dapat nyatakan secara logika gitu kan. Tetapi itu sebenarnya kritis walaupun dia proses mengasah kemampuan berpikir kritisnya itu dengan cara dia sendiri gitu. Sementara cara yang lain itu tadi bisa dengan logika, bisa dengan latihan gitu kan. Kalau kita main piano misalnya ya, pemain piano gitu yang tangguh itu karena dia satu hari berlatihnya kali berapa 10 jam itu main terus, berlatih terus gitu ya. Dia menjadi kritis itu kapan nada itu lalu bisa bisa dibengkokkan atau bisa dimiringkan gitu ya. Itu kan
karena latihan. Jadi kalau berpikir kritis itu pasti menjadi prasyarat untuk to be kreatif gitu. Tetapi bagaimana kita melatih berpikir kritisnya itu yang mungkin bisa macam-macam gitu kan. Kalau penemuan neuroscience yang paling akhir ya menyatakan bahwa semua itu karena dilatih, otak kita itu karena dilatih gitu. Otak kita menjadi cerdas itu karena dilatih. Nggak ada kalau kalau bendanya sendiri atau materinya sendiri itu semuanya netral gitu. Yang katanya semua bayi itu dilahirkan dengan punya kecerdasan yang sama. Tapi tinggal bagaimana si bayi ini dilatih, karena itu kadang-kadang suka ada yang bilang masak balita itu penting, gizinya itu juga penting gitu ya. Bagaimana proses berlatih atau proses latihan sampai dia menjadi kritis, sampai dia menjadi peka, sampai dia menjadi cerdas, itu adalah proses berlatih gitu. Jadi berpikir kritis itu juga karena latihan gitu. Kalau kita tidak pernah berlatih kritis ya sampai kapanpun kita tidak akan pernah kritis gitu. Begitu barangkali. Terima kasih Prof. Sangat mencerahkan Prof. Prof, ini ada kaitan dengan penyampaian Bu Arnanti tadi. Terkait kajian arsitektur bangunan itu termasuk ke dalam proses creating, sejauh mana dapat diklaim di dalam ranah creating. Nah, di ujung Bu Arnanti mengucapkan terima kasih Prof. Kemudian berarti tetap ya Prof, disertasi berjudul kajian ini apapun itu kembali kepada kebaruan yang ditawarkan. Iya. Bisa dari kritik, cara mendesain dan lain-lain Prof. Iya. Jadi dimensinya atau aspeknya bisa macam-macam dan itu juga bisa menjadi kreativitas gitu kan. Kajian itu apa sih ya? Tadi saya mau mengkaji metodenya, saya mau mengkaji barangkali prosesnya juga bisa. Jadi kita mempelajari proses mendesain tadi seorang yang Frank Gehry misalnya katakanlah itu proses mendesain dari Frank Gehry dengan Zaha Hadid dengan siapa Björk Engels misalnya itu sama nggak sih prosesnya? Itu juga kajian kan namanya. Istilah kajiannya barangkali kan terlalu umum gitu ya. Apanya gitu yang dipelajari? Kita mau mempelajari prosesnya, kita mau mempelajari cara berpikirnya, kita mau mempelajari metode yang dia pakai, gitu kan? Yang satu pakai semedi dulu, yang satu langsung ke lapangan, misalnya kan? Yang satu itu pakai dipikir dulu, yang satu pakai riset dulu, yang satu pakai diskusi dengan masyarakat, itu kan metode. Itu juga bisa dipelajari gitu. Bagaimana sih metode kalau kita harus bekerja bersama-sama dengan masyarakat yang sekarang dibilang sebagai participatory design misalnya. Itu seperti apa metodenya kalau kita harus mendesain bersama masyarakat? Apakah bagi-bagi kerjaan gitu? Atau bagi-bagi beban atau apa? Bagi-bagi duit, bagi-bagi dananya? Apakah itu proses partisipatori misalnya? Jadi tergantung itu apa yang dipelajarinya itu bisa 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 macam-macam gitu. Terima kasih Prof. Saya kembali membuka untuk Bapak Ibu teman-teman sekalian, mungkin ada lagi yang ingin ikut ngobrol terkait materi yang dipaparkan oleh Prof. Himasari tadi, atau ikut menanggapi apa yang barusan didiskusikan. Silakan kalau masih ada yang ingin menyampaikan pendapatnya atau ingin bertanya. Kita masih punya waktu kurang lebih 10 menit, Prof. Kalau ada yang bertanya, saya silakan. Atau saya sekarang balik bertanya, menurut kalian itu yang paling menarik untuk dipelajari di bidang arsitektur itu apa sih? Atau yang paling menggelitik atau yang paling mengganggu untuk kalian itu, audiens di sini misalnya, yang mengganggu untuk dipelajari itu misalnya apa gitu?
atau tidak ada yang mengganggu untuk dipelajari. Saya tidak terganggu sama sekali dengan apa yang terjadi itu misalnya. Jadi sengaja saya menggunakan istilah mengganggu gitu. Barangkali untuk menstimulate gitu supaya kita tahu apa yang mau dipelajari. Misalnya kita bisa mulai dengan apa sih? Karena kita biasanya paling cepat bereaksi kalau kita terganggu. Jadi ada nggak sih yang mengganggu bagi kalian itu? Itu bisa menjadi apa titik masuk gitu untuk kita mempelajari apa begitu. Kalau tidak ada yang terganggu ya lalu untuk apa kita mempelajari gitu kan? Oke, barangkali ada yang bisa menjawab atau merespons. Misalnya apa sih yang mengganggu itu di bidang apa di dalam objek arsitektur? Silakan Bu Dea. Prof, ini ada Bu Dea Widya Ya. ingin menyampaikan. Silakan Bu Dea. Oke, terima kasih Pak. Bu Ima, terima kasih kesempatannya. Saya soalnya mahasiswanya Bu Ima, jadi paham sama bacaan-bacaannya dan jurnal-jurnalnya Bu Ima. So, menurut saya, buat saya, Bu, arsitektur tuh yang paling mengganggu kalau misalnya bicara tentang konteks Indonesia itu gimana arsitektur tuh dia punya muatan politis gitu loh. Dan itu ranah yang nggak pernah dibingkai sama arsitek di praksis. Sehingga akhirnya para praktisi arsitektur ini dia terjebak sama industri tanpa sebenarnya dia bisa mengimbangi pemikiran kritisnya terhadap koneksi terhadap budayanya, lokalitas gitu. Dan persoalan politis itu tuh nggak cuma soal masalah merancang ruang publik atau merancang kebijakan ya, tapi kayak dari segala macam aspek, misalnya dari bagaimana gaya arsitektur yang lagi tren di Indonesia, atau misalnya bagaimana selera orang terhadap bangunan rumah tinggal, atau bahkan misalnya kayak kebutuhan kita, urgensinya kita pakai AI atau parametrik untuk mendesain itu apa tuh, menurut saya kayak kita punya urgensi nggak sih untuk itu? Karena kalau misalnya di Eropa, kita urgent nih pakai AI sama komputasi. Karena apa? Infrastrukturnya mendukung. Dan tension politik and social dynamic-nya itu juga mendukung. But in Indonesia, how to contextualize that practice gitu loh. Dan karena juga maksudnya tuh industri di Indonesia itu sampai seberapa jauh dan bagaimana mereka bisa mengakomodir itu kan, itu pertanyaan besar menurut saya dan very political in a way. Terus layer keduanya adalah ketika bicara tentang history, of course kita nggak pernah lepas dari postkolonialisme dan kolonialisme yang sebenarnya juga how we see architecture is basically colonial based gitu. Dan mau mendekonstruksi itu caranya gimana? Makanya menurut saya arsitektur modern doesn't work, urban modern doesn't work, grid system doesn't work karena di mana-mana tuh macet. Terus kemudian sekarang ada IKN yang I don't know how mereka bikin planning yang misalnya yang seperti itu tuh consideration-nya apa itu juga misteri. So banyak sebenarnya situasi arsitektur yang kemudian dia menjadi agent politik dan praktis itu nggak punya posisi untuk bergain gitu. Menurut saya itu sih. Ya, oke, baik. Ada yang menyinggung bahwa eh, arsitektur itu sebenarnya tidak pernah lepas dari politik begitu. Tetapi kenapa tidak ada yang mempelajari itu atau tidak ada yang berupaya untuk mengungkap itu bahwa arsitektur itu adalah apa? Permainan politik atau arsitektur itu adalah agen politik tadi yang dipakai istilahnya mungkin lebih tepat ya. Arsitektur itu adalah agen politik gitu. Ya, kita bisa bisa merenungkan atau kita bisa mencoba apa introspeksi gitu ya. Eh, bisa nggak sih arsitektur itu bebas politik mulai dari yang netralnya gitu ya? Bisa nggak arsitektur itu bebas politik gitu ya? Nah, kalau arsitektur itu tidak bisa bebas dari politik, kalau berangkat dari pernyataan tadi, tampaknya kan kita selalu didera atau selalu dijerat oleh permainan politik ya dari yang kolonial sampai yang sekarang itu arsitektur itu adalah agen politik begitu. Kalau arsitektur itu tidak bisa melepaskan diri dari politik misalnya. Terus kita itu mau melepaskan kah? Mau melepaskan diri kah? Atau kita tadi berusaha menjadi agen yang baik gitu.
menjadi agen yang lebih positif gitu. Jadi kalau kita tahu kekuatan politik itu tidak mungkin kita lawan, begitu. Bagaimana supaya kekuatan politik ini punya warna-warna yang tidak semuanya itu buruk, gitu ya. Kalau arsitektur sebagai agen politik, tapi dia adalah agen yang baik atau agen yang positif atau agen yang inspiratif, misalnya, ya itu bisa menjadi sebuah kajian, misalnya. Bagaimana kita membuat arsitektur itu menjadi sesuatu yang inspiratif bagi masyarakat untuk tadi hidup bersama, hidup bermasyarakat, menghargai lingkungan misalnya, atau hidup bersama dengan lingkungannya gitu ya, saling menghargai. Ya kita bisa mempelajari seperti apa arsitektur yang bisa hidup bersama dengan lingkungannya begitu. Yang sementara ini di masyarakat tradisional kita barangkali itu sudah pernah terjadi gitu ya. Jadi arsitektur kan tidak pernah dilepaskan dari alam semesta, tidak pernah dilepaskan dari lingkungannya. Ya, bahkan arsitektur itu nggak ada sebenarnya ya. Istilahnya mereka membuat bangunan atau ya tadi mendirikan tempat bernaung atau tempat berlindung itu di dalam alam semesta. Dia bukan sesuatu yang objek yang lalu berdiri sendiri begitu. Nah, itu misalnya diskusi atau pernyataan tadi bahwa dia agen politik, bagaimana dia bisa menjadi agen politik yang baik itu arsitektur kita itu. Ada nggak rumusan-rumusan atau contoh-contoh baiknya itu di mana atau mengumpulkan arsitektur sebagai agen politik yang baik itu yang pernah kita punya itu seperti apa supaya kita bisa merumuskan agen politik yang baik di masa depan dengan mengembangkannya dengan menyuruh AI barangkali menerjemahkan dari contoh-contoh masa lalu itu bisa nggak itu AI tapi kita yang memberikan rumusnya gitu. Ini yang baiknya terus nanti AI suruh mengembangkan menjadi baik di masa depan misalnya. Jadi ya kita harus pandai-pandai memanfaatkan AI gitu, bukannya kita latah gitu ya atau itu tadi ya apa istilahnya itu terperangkap gitu dengan apa yang dikembangkan atau apa yang sudah dikuasai oleh negara maju gitu dengan digital architecture-nya terus kita latah ya kita harus ikut gitu. Padahal mungkin karena kita nggak mungkin ikut bersaing dengan kemajuan yang sudah ada di Barat, tetapi kita bisa mengembangkan keahlian atau keterampilan bagaimana memanfaatkan kecerdasan AI itu tadi atau pengalaman dari negara-negara maju itu untuk mengembangkan dari apa yang kita punya. Tapi nilai-nilainya itu tadi kan mana yang baiknya, mana itu ya harus manusianya yang menentukan gitu. Kita yang menyetir dari AI-nya, kita yang mengarahkan AI-nya itu harus dipakai untuk apa gitu. Gitu barangkali. Terima kasih Prof. Bu Dea, mungkin cukup ya. Ini ada satu Prof. Dari Bu Arnanti lagi. The Shifting Baseline Problem by Kahn 2008, Prof. Terkait pernyataan pertama Pak Beni yang menyangkut nilai-nilai penting generasi lalu yang sering tidak dianggap lagi di generasi sekarang. Teori itu terkait degradasi lingkungan yang dialami setiap generasi. Sehingga akhirnya degradasi lingkungan itu dianggap standar oleh generasi selanjutnya. Tapi sepertinya teori degradasi lingkungan ini jangan-jangan terjadi pada degradasi nilai-nilai sosial budaya juga. The Shifting Baseline Problem ini terjadi di berbagai proses mendesain yang serba instan tanpa atau kurang mendalami after effect-nya. Oke. Saya silakan Prof. Ya, misalnya kalau dari berangkat itu, Anda mau apa yang bisa diteliti sebagai ini? Berarti kan Anda ingin mengkritik yang instan, yang serba instan sekarang itu Anda ingin meneruskan, atau Anda ingin memperbaiki, atau Anda ingin mengurangi, atau Anda ingin merubah, menghilangkan misalnya. Ya, Anda harus kembali dari situ, gitu.
Kalau saya ingin menghilangkan nilai-nilai instan tadi, bisa nggak Anda mempelajari gitu, apa sih yang bisa dilakukan supaya nilai instan ini berubah atau berkurang atau tidak lagi dilakukan misalnya. Apakah Anda mau menunjukkan dampak-dampak negatif atau keburukan gitu dari nilai instan? Ya itu bisa menjadi sebuah kajian disertasi gitu kan. Apa buruknya apa yang serba instan itu tadi? Itu suatu proses perenungan, suatu proses eksplorasi, suatu proses penelitian yang luar biasa. Kalau Anda bisa menunjukkan dampak dari instan itu apa? Ya, bisa dari cara hidup kita yang berubah, cara kita mencari makan yang berubah, cara kita berprofesi yang berubah, atau itu tadi apa hilangnya tadi keadilan sosial atau hilangnya rasa kemanusiaan atau apa hilangnya empati, hilangnya solidaritas, misalnya hilangnya profesionalisme, itu kan semuanya bisa menjadi studi. Bagaimana profesionalisme itu hilang karena apa karena kata-kata instan itu tadi atau karena semangat instan tadi. Bagaimana profesionalisme itu berhilang? Itu kan satu penelitian besar itu. Itu misalnya. Jadi eh, kita tidak hanya menceritakan apa yang terjadi, tetapi disertasi itu harus memberikan jalan keluar, menunjukkan begitu tadi apa buruknya, apa baiknya, atau solusinya. Bagaimana yang kita anggap sekarang tidak baik itu, atau Anda anggap itu menyebabkan degradasi lingkungan, ya lalu promovendus itu harus memberikan jawaban yang bisa memberikan solusi. Bukan hanya menunjukkan, oh sekarang itu serba instan gitu. Itu proses berpikirnya harus seperti itu. Supaya bisa menjadi kreatif dan bisa itu tadi menjadi sebuah penelitian yang baik dan bermanfaat gitu. Terima kasih, Prof. Ada lagi yang ingin berkomentar atau ingin mengajukan pertanyaan? Silakan. Saya kira sudah sangat komplit dan kita beruntung sekali ya pencerahan dari Prof. Himasari bagaimana di tahapan ini kita diharapkan bisa kreatif untuk bisa menemukan hal-hal baru, hal-hal yang bisa menghasilkan temuan. Tetapi di sisi yang lain kekritisan kita juga penting untuk mengimbangi kreativitas kita. Prof, mungkin ada closing statement sebelum nanti kita akhiri ngobrol bareng Selasa petang kita kali ini, Prof. Ya, mungkin karena tadi saya membawakan topik kreativitas gitu ya. Mungkin yang perlu sampaikan bahwa kreativitas itu ada di mana-mana. Kreativitas itu bukan hanya dimiliki oleh segelintir orang, ya. Dan kreativitas itu bisa dijumpai atau bisa terdapat di mana-mana pada tahap apapun dalam situasi apapun gitu ya. Jadi jangan merasa tidak diperlukan begitu. Kita itu sekarang sudah harus bersaing kreativitas begitu dengan globalisasi, dengan kompetisi begitu. Nah, tinggal sekarang kita tadi harus berlatih, harus membiasakan diri, harus mengasah diri untuk kreatif di dalam melihat persoalan, di dalam menemukan jalan yang bisa ditempuh, di dalam menemukan tadi barangkali jalur yang harus dipilih itu. Apakah saya pakai jalur yang formal, jalur informal, pakai bus, kalau di sini kan pakai bus, kereta api, pakai pesawat, atau apa itu banyak sekali jalur yang kita bisa pakai gitu kan. Dengan sekarang ada teknologi telekomunikasi, itu sekarang jalurnya menjadi tidak terbatas.
ada banyak contoh, ada banyak informasi yang bisa didapatkan. Sekarang tinggal kembali kepada kita, gitu. Bagaimana kita memanfaatkan semua informasi, semua sumber, semua contoh gitu bisa menguatkan kita atau bisa meningkatkan kreativitas kita, gitu. Jadi kembali kuncinya itu lalu ada di kita sendiri. Dan itu ya itu tadi, cobalah pakai taksonomi Bloom itu untuk setiap kali menyadarkan kita bagaimana kita menjadi kreatif gitu. Kreatif di dalam menganalisisnya atau kreatif di dalam mengevaluasinya. Misalnya, coba dua itu aja yang dipakai untuk mendapatkan suatu kreativitas di dalam menciptakan ilmu pengetahuan yang baru. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Prof, sangat mencerahkan bagi kami yang mungkin saat ini sedang tersesat juga mau mengarah kemana, dan paparan Prof ini dan ngobrol kita ini juga bisa membuka jalan yang baik bagi kami. Pak Beni mungkin ada yang mau ditanggapi lagi Pak Beni? Oh silakan. Oh sudah, silakan. Prof, Bapak Ibu sekalian, kita telah tiba di penghujung ngobrol bareng Selasa petang kita, dan kita akan ketemu lagi di bulan depan di minggu kedua. Terima kasih Prof untuk pencerahannya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian untuk kesetiaannya mengikuti ngobrol bareng Selasa petang program studi Doktor Arsitektur konsentrasi arsitektur digital dari Unika Sugio Pranoto Semarang. Nanti rekan Zoom hari ini akan ditayangkan di YouTube. Bagi yang berminat bisa mengakses ke YouTube. Terima kasih Prof. Himasari sekali lagi untuk kesempatannya. Selamat malam, sampai ketemu lagi di ngobrol bareng Selasa petang berikutnya di edisi 43. Oke, selamat malam. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih Prof. Himasari. Terima Ya, kasih sama-sama. Prof. Himasari. Selamat malam Prof, terima kasih Selamat pencerahannya. malam, terima kasih Pak Ya, Primasari. malam. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Yos. Sama-sama Prof.